Alhamdulillah kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini ya di rumahnya Pak Heri Ramlan dan juga Ibu Yuyu. Nah, Assalamualaikum Bu Yuyu udah bergabung. Alhamdulillah kita tadi ngobrol-ngobrol Bu. Oh iya. Bu Yuyu tadi lagi siapin makanan buat kita. Ceritanya mau syukuran ya Bu ya. Alhamdulillah setiap hari kita bersyukur ya Bu ya. Amin. Cuman hari ini kita bersyukur dengan makanan. Alhamdulillah. Nah Pak Heri lanjut yang tadi nih Pak. Pak Heri ini kan tadi sebagai seorang petinggi Pak di gereja, ya kan? Jabatan Bapak kan tadi sebagai penatua gereja. Ketika Bapak menjemput hidayah itu, Bapak punya pikiran, waduh nanti gimana nih saya di sosial, di lingkungan, di saudara-saudara, di kalangan gereja, bagaimana? Itu ada pikiran seperti itu nggak Pak? Ya apa namanya? Awalnya pasti ada. Ya awal, tapi apa namanya bukan jadi masalah buat saya gitu, karena saya kan pada saat istri tuh kasih video YouTube-nya Kodondi gitu kan. Awalnya memang saya kan marah, cuman saya kan juga berpikir, tapi kok ini ada benernya gitu kan gitu. Nah, sebelum saya sempat kepikiran seperti itu yang tadi Kodondi tanya, saya tuh doa sama Allah gitu. Ya, pada saat itu kan Allah kita sebut ya Kristen. Aku doa nggak nama Yesus lagi, saya doa ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Halik dan bumi gitu, pencipta langit dan bumi. Nyatakanlah kebenaranmu yang hakiki, aku bilang gitu. Saya nggak mau masuk neraka, saya bilang gitu. Saya nggak mau berdosa dalam mengimani Engkau, aku bilang. Jadi nyatakanlah kebenaranmu, siapakah Engkau sebenarnya, siapakah Yesus, aku bilang gitu. Gitu. Jadi kalau memang yang benar, nyatakan benar gitu. Nah saya doanya itu terus. Jadi Masya Allah. Berapa lama Pak itu doa gitu Pak? ya nggak terlalu lama ya, tinggal sebulan juga nggak ada. Oh sebelum nggak ada ya? Jadi Tapi terus tiap hari dia saya doanya seperti itu. Jadi makanya saya bilang tadi, hidayah itu jadi bukan, jadi tergantung objeknya. Kita gitu. mau membuka hati apa enggak ya, objeknya itu ya. pada saat didoakan dia buka hati enggak gitu. Kalau dia nggak buka hati nggak akan ada hidayah dari Allah. Memang itu kan haknya Allah, tapi Allah kan lihat mau diberi hidayah itu gimana sikap hatinya gitu. Kalau dia mau cari kebenaran, Allah akan nyatakan kebenaran itu. Makanya pesan saya sih untuk saudara-saudara saya yang masih Kristen gitu ya. Kalau ingin tahu gitu kebenaran dalam Alkitab itu bukan pembenaran ya. Jadi kita harus membaca Alkitab itu tanpa doktrin. Tanpa doktrin Pak ya. Ini yang perlu digarisbawahi ini Pak ya. Tanpa doktrin karena dulu, doktrin itu bukan ajaran Yesus. Oke. Ya itu ajaran gereja. Ya ajaran gereja dan bapak-bapak gereja pada saat itu yang pertama. Yang kedua harus kita juga pahami bahwa firman itu tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seharusnya. Ya, harusnya tidak ada yang bertentangan gitu. Dan perkataan Yesus tidak akan bertentangan dengan perkataan Yesus yang lain gitu. Maksudnya Yesus yang lain gimana Pak? Gitu, itu kan dalam seperti di Alkitab kan Yesus katakan bahwa Jangan ke jalan lain. ya jangan ke murid-muridnya jangan ke jalan bangsa lain ya kan. Samaria. Seperti itu. Tapi kan ada ayat yang bilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau prinsip saya gitu, firman itu nggak ada yang bertentangan dan perkataan Yesus tidak akan bertentangan dengan perkataan Yesus yang lain. Oh, maksudnya perkataan Yesus yang lain, bukan Yesus yang lain ya. Bukan Yesus yang lain, perkataan yang lain. Nah, di dalam ayat kitab dalam satu kitab yang sama tidak boleh ada kontradiksi. Nggak boleh ada kontradiksi. Betul. Jadi hal itu yang saya tuh pegang gitu supaya saya bisa dapat kebenaran gitu. Ini bisa dipraktikkan sama orang saudara-saudari Kristen yang masih Kristen. Jadi saya pahami bahwa kalau ada perbedaan berarti ada pemahaman yang salah atau penafsiran yang salah gitu. Atau ayat itu memang palsu gitu. Salah satunya gitu. Jadi kita ada cuma itu aja. Jadi ternyata memang pas saya baca, oh pergilah jadikan semua bangsa murid itu ternyata ada sisipannya. Jadi pergilah kan cuma sampai go gitu. Berarti kan benar saya punya jadi ini palsu. Jadi sebenarnya Yesus nggak ngomong seperti itu gitu. Itu yang maksudnya kalau memang mau cari kebenaran harus seperti itu dan minta gitu pada Allah gitu, pencipta langit bumi ini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu aja. Doa tiap hari pasti akan dapat hidayah, Allah pasti akan nyatakan kebenaran gitu dalam pasti disingkapkan gitu kebenaran dalam Alkitab. Saya percaya mengenai Matius 28:19 sih Pak. Yang tadi karena itu pergilah gitu. Itu sebenarnya adalah ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua Pak. Pembuktiannya kita nggak usah cari sumber yang lain lah. Pembuktiannya di Perjanjian Baru aja, ya Pak ya. Kalau memang benar itu perkataan Yesus,
harusnya kan murid-muridnya taat dengan perkataan Yesus, Pak. Betul. Tapi ternyata kalau kita baca di seluruh perjanjian baru, tidak ada murid-murid yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Coba. Bahkan Paulus pun membaptis orang hanya dalam nama Yesus. Iya. Gitu. Berarti kan kemungkinannya cuma dua. Kemungkinannya murid-murid Yesus itu tidak taat kepada Yesus, atau itu memang ayat sisipan. Gitu aja, Pak. Iya, memang itu. Jadi kalau kita tuh jadi umat gitu ya, harus jadi umat yang pinter gitu. Iya. Jangan jadi sehingga nggak mudah dibodoh-bodohin sama pendeta gitu kan? Iya. Atau oh ya betul. Soalnya karena pendeta itu belajar cuma dari kitab ini aja gitu, dari isi kitab Alkitab. Nggak salah pendetanya gitu, karena apa yang dia pelajari kan pendeta aku juga akui bahwa kami ditugaskan ya gitu loh. Ya, Jadi ya, untuk apa namanya menjelaskan isi Alkitab ini gitu loh. ya. Jadi saya pahami gitu kalau seandainya oh ternyata pemahamannya seperti itu gitu Kodandi. Cuman kan sebenarnya kalau kita, karena mereka kan bacanya udah dengan doktrin gitu kan. Kalau saya bilang tadi kan jangan tanpa doktrin lah baca, ya kan udah gitu. Kita harus apa namanya juga lihat kalau ada yang bertentangan, kita lihat ini bertentangannya kenapa, ayatnya palsu atau kita salah penafsiran atau apa gitu. Itu yang harus kita juga pinter gitu, maksudnya itu umat yang pinter seperti itu. Jadi kita akan dapat kebenaran gitu. Waduh, Jadi ini semuanya kelas pendeta nih kalau ngomong. Sekarang saya pengen nanya sama Bu Yuyu nih. Waduh. Bu Yuyu nih berapa lama mencoba apa namanya mempengaruhi suami? Maksudnya mempengaruhi suami untuk mencoba menonton video-video debat seperti yang dipertontonkan gitu. Berapa lama, Bu? Saya tuh awalnya dari Oktober. sejak itulah setelah apa namanya yang Israel nyerang itu. Yerusalem. 7 Oktober. 7 Oktober Oke. 2000 Iya. kemarin. Oh, yang setelah ada 2003. Iya. Setelah ada videonya Elia Miron Iya, itu. betul. Oke. Jadi- Berapa lama Ibu itu mempengaruhi Pak Heri untuk nonton video debat gitu? Dari berapa lama Nggak ya? lebih Dari 3 bulan, nggak sampai ya. Waktu itu kan belum 3 bulan kalau nggak salah ya. Oktober, November, Desember. Nah, Januari kan aku sakit tuh. Iya. Yang sakit Oh, mata. mata. Ya, Itu kan ya, karena ya. stres sendiri itu kan. Nggak bisa cerita Nggak katanya. bisa cerita. Oh, tega amat sih Pak. Istri stres sendiri Pak. Nggak Habis dibantuin. Dia nggak cerita juga kalau masalahnya Iya, itu. belum cerita gitu. juga. Dia nggak Itu cerita. juga nggak berani cerita. Nggak berani cerita. Nah, Nah, dari makanya setelah hati-hati ya. Hati-hati kalau nonton video Donita, hati-hati. Bisa stroke mata seperti Bu kan. Karena dia itu jalani nggak sesuai hati. Dia ingin sampaikan gimana nih apa namanya pernikahan kami gitu kan katanya dalam hati masa ya saya harus bercerai gitu kan kalau seandainya saya apa namanya apa masuk Islam sendiri gitu kan itu Iya. itu yang dia pikirin makanya dia stres gitu. Saking cintanya Bu Yuyu pada suami, sampai Ibu nggak berani ngomong, Ibu sampai sakit mata sendiri. ya. Berapa lama Bu sakit? 3 bulan. Lama juga ya? Januari, Februari, Maret baru sembuh ya. Lama juga Bu ya? 3 Iya, bulan? 3 bulan. Berobat ke rumah sakit mata itu? Iya, dokter saraf sama dokter mata. 3 Dua 3 dokter bulan. itu, 3 bulan. Akhirnya sembuh. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Terus dari situ baru berani bicara gitu. Oke. Tapi saya itu loh yang diceritain sebelumnya. Jadi saya tuh bernazar aja baca Al-Quran gitu. Kok Oh, bisa oke. Yang terjemahan. yang terjemahannya dari Dari semuanya. dari apa dari apa? Dari Al-Fatihah. Handphone. Oh, dari handphone. Dari handphone, tapi Ya, terjemahannya terus sambil sedikit masukin gitu Keracunin Ibu ya? Keracunin. Jadi Terus? akhirnya mau dengerin meskipun kadang-kadang sampai merem gitu kan. Ketiduran gitu. Pura-pura tidur atau apalah gitu. Oh, oke. Pura-pura tidur ya Pak ya waktu itu Pak? Terus ketiduran jadi nggak denger. Nah, terus- Oh, ketiduran. tapi kadang-kadang lihat bangun dengerin Tapi nggak marah lagi Udah gitu. nggak marah, jadi marah. udah ada perubahan dari situ Oh, gitu. itu nggak marah setelah Ibu sembuh dari sakit atau gimana Pak? Ya, Takut sakit lagi atau gimana? Nggak marahnya? Ya saya juga apa namanya nggak tahu gitu pokoknya jadi berubah aja gitu jadi Berubah. dan juga apa namanya tadinya ini istri udah gini kan saya juga orangnya kan nggak suka rame gitu jadi Iya. udah kenapa sih kalau Tapi kan berarti Bapak waktu itu sadar bahwa istri Bapak sangat mencintai Pak Heri dong. ya, gitu kalau dong. itu dari dulu lah. Oh dari dulu ya. Oh waduh. Ceritanya GR. Tapi Ibu waktu Ibu sakit, Ya. itu Ibu cerita bahwa Ibu sakit kenapa gitu. Enggak, Enggak. cerita, Belum? enggak. Nah ceritanya sudah Udah Setelah sembuh. Bukan, dia udah mulai berubah banyak. Oh Baru cerita, gitu. baru cerita. Tadinya udah nggak berani. ya nggak setelah mau ke Kodondi berani. Udah gitu. mau ke Kodoni baru Iya, cerita. baru cerita. Oh gitu. Waduh, berarti nyimpen Berarti lama rahasia juga itu. ya Bu Yuyu Iya, ya. Lama Waduh. itu sampai bulan apa ya? Ya kan itu Agustus, tadi kan Berarti Agustus lah. Juli-Juli ya Bu ya. Iya Juli. Kan
kita Ibu sembuh sakit Maret. Maret, Ya, ibu kan April, kemarin Mei, datang ke studio Agustus ya. Juni, mulai Juni lah. Oh, Juni. Mulai ini iya. gitu. Soalnya udah mulai kelihatan perubahannya banyak gitu. Oh gitu. Iya. Setelah dibacakan ayat Quran. Masya Allah. Maksudnya setelah apa namanya istri apa baca Quran bukan saya Tapi saya nggak dibacain. cerita, Iya, bukan pas saya tuh baca bukan- baca Al-Quran udah nggak cerita. cerita. Oh gitu. Jadi ceritanya pas besoknya mau syahadat baru saya cerita. Loh, yang ibu ceritakan ke bapak waktu itu apa? Setelah ibu sembuh itu? Itu, Setelah ibu baca Quran, video-video debat itu Iya, di- Ya ditunjukkan. maksudnya videonya jadi Video-video. tanggapannya itu udah berbeda sama sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya itu kan saya suka marah gitu kan, karena memang nggak sesuai sama pemahaman saya kan gitu ya. Ya. Setelah apa namanya mungkin dia jalanin apa yang dia janjikan sama Allah, ya kan, baru mungkin Allah jamah jadi saya tuh jadi apa namanya lebih Bahasanya masih bahasa pendeta ya. Jamaah, nyatakan. Gak apa-apa Pak, asal jangan sampai kepleset. Tapi gini Bu, Ibu tadi ketika sudah mulai cerita ke Pak Heri, terus akhirnya berapa lama Pak Heri memutuskan untuk keluar dari penatua gereja? Berapa Ya. lama Bapak pergumulan Pak? Ah, ini bahasa Kristen lagi, ini pergumulan nih. ya. Berapa lama ya? Sebenarnya apa waktu itu saya tuh udah kalau ke istri kan udah bicara, cuman belum ngajuin surat gitu ke apa namanya ke gereja gitu Oh ya. dia mau ngajuin pengunduran diri dulu. Iya mau ngajuin pengunduran diri. Bilang. Iya. Dari bulan Maret sampai bulan Agustus sebelum ke studio itu, Bapak masih aktif di gereja atau Masih. sudah? Masih. Oh masih. Masih aktif gitu. Masih aktif. Tugas yang penatua itu sebenarnya apa Pak? Ya apa namanya menjaga Iman. bukan jadi kita menjaga ajaran itu jadi Bukan tugas di gerejanya. bukan keren tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Iya, jawabnya. tanggung jawabnya jadi mengajak kemurnian, jadi kemurnian ajaran gitu. Itu yang jadi salah satu pergumulan saya. Saya ini harus menjaga itu juga alasan penggunaan saya tulis gitu. Saya sebagai penuntut punya tanggung jawab menjaga kemurnian ajaran. Sedangkan ajaran itu kan pasti Alkitab gitu kan. Sedangkan Alkitab ini udah banyak apa ayat-ayat sisipan, saya bilang ada lebih dari 100 gitu kan saya. Gitu saya bilang udah gitu banyak ayat kontradiksi gitu kan. Itu jadi salah satu alasan saya ngundurin diri gitu. Terus apa namanya saya bicara juga sama pendeta gitu ya yang seperti apa namanya awal saya cerita dulu kan. Cuman pas terakhir ada ibadah keluarga, kan ditugasin mimpin ibadah di Oh, iya. rumah. Di rumah. Di rumah, bukan di rumah, ada jemaat. Ada Oke. atau hilang suara saya Tahu-tahu dia nggak bisa, suaranya karena hilang aja. saya kan udah Karena nggak nggak sesuai nyaman sama lagi hati. saya udah di hati itu makanya kan kita berpikir bahwa ya itu adalah jalannya Allah. Udah mulai Allah, ya. dibukakan Iya. hidayah ya. Ya, makanya Allah nggak mau lagi apa Suaranya pikir. hilang. Hilang suara Tapi saya. kita pergi ke sana, ke rumah itu, cuman akhirnya digantikan Diganti. sama Temen. temennya. Oh gitu. Jadi kayak nggak bisa aja. Tapi Iya, rumah, iya. saya tuh di rumah juga bilangnya gini, saya bingung nanti gimana cara berdoanya katanya gitu, Nah. karena nggak sesuai sama hati. Gitu, Oh kan. karena Bapak sudah tidak mau berdoa dalam nama Yesus. Iya. Iya, Makanya udah gara-gara itu ya. Iya. Ya, tahu suara saya juga hilang gitu. Jadi hari Jumat itu sakit tenggorokannya, kan ibadahnya hari Sabtu. Oh. Sabtu pagi hilang suaranya, Oh. tapi masih ada dikit ya. Terus tapi karena dia udah janji mau pimpin, Hmm. akhirnya kita pergi kan. Tapi udah bilang nanti kalau ini tolong digantiin sama Oh, temennya. oke. Gitu. Pas sampai sana benar-benar nggak ada, tapi dia langsung diganti. Jadi kita datang aja. Ya, ya. Itu berarti sudah dihalangi untuk Iya, jadi kayaknya gitu jadi. Masya Allah. Karena udah nggak sesuai. Bu Yuyu saya mau nanya nih. Perasaan Bu Yuyu ketika bersahadat berdua bersama suami ketika pas ulang tahun pernikahan itu, waduh rasanya Aduh, gimana luar tuh Bu? biasa banget itu. Saya Luar tuh biasa. terharu gitu. Oh. Ternyata kayak apa ya? Kayak nggak nyangka gitu. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Terus apa iya gitu ini terjadi. Apa iya? Udah gitu apa yang you bilang jadi dia you apa berdoa sama Allah penyesalannya yang ya kan sebelumnya udah apa namanya kan pindah Kristen kan itu kan penyesalan you Iya, sama Allah ya minta ampun aja gitu kan, pertobatan gitu. karena tadinya udah benar Jadi berapa lama Bu Yuyu menjadi Kristen? Ya berapa ya sebelum ya sebelum menikah juga udah 1 tahun ya jadi sebelum nikah tuh dia udah apa namanya Sudah masuk Kristen. masuk Kristen belajar masuk ke gereja dulu belum jadi belajar gitu dia dari pendeta yang lain ya waktu itu GPDI ya waktu itu di PDI. Oh, terus berapa lama setelah itu menikahnya?
9 tahun. Berarti total 10 tahun kurang lebih Pak ya? Iya. Oke. Jadi dia meninggalkan Islam itu udah 10 tahun lebih lah ya. Tapi apa namanya? Saya tuh alhamdulillah tuh pas apa namanya bersahadat semuanya nempel lagi, bingung. Masya Allah. Kembali semuanya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sekarang dia yang bimbing saya. Nggak apa-apa Bu. Itu pahala itu Bu. Pahala ibu itu. Wah itu luar biasa itu pahala suami itu. Makanya Masya Allah. sholat tuh saya sekarang masih bersuara gitu supaya dikoreksi gitu. Oke. Jadi bacanya jadi. Tapi udah benar sih, udah sampai. Tapi kan dia nggak boleh lagi sholat kan nggak boleh koreksi Pak. Iya, Iya, kadang-kadang enggak. gitu. Selesai. Jangan nanti kalau bapak lagi bersuara, salah itu nggak boleh. Pernah juga gitu kan. Oh. Saya Enggak, karena diam. diam Pas apa ya misalkan. takutnya lupa gitu. Dia tidak Aku yang ini ngingetin gitu. ingetin. Lanjut ya. Kadang gitu namanya baru belajar kan nggak apa-apa katanya. Yang penting sekarang kita semuanya sudah menerima anugerah iman Islam. Amin. Yang penting kan itu Pak. Iya, iya. Yang penting itu kan menjadi seorang Islam itu sebenarnya itu udah hadiah paling besar Pak dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Benar itu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Makanya kalau kita orang Islam sebut alhamdulillah, itu segala puji itu hanya milik Allah. Bukan buat Bu Yuyu, bukan buat saya, bukan buat siapa-siapa. Hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala segala puji Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu nih, saya pengen juga dengar dari Bu Yuyu nih. Kalangan keluarga besar gimana? Wah, seneng banget. Terus, Oh, Seneng banget. Pas alhamdulillah. kemarin Sujud juga. syukur katanya. Ya, Sujud syukur. Terutama Ibu mama tuh. kan. Mama ya, oke. Ya, mama sampai aduh Padahal, apa tapi memang keluarga besar tuh sebenarnya nggak pernah gitu pada saat saya ke kampung gitu ya, Nggak pas menolak. lebaran nggak pernah ngomongin agama, masalah agama tuh nggak pernah. jadi masing-masing aja Jadi gitu. cuman mama tuh doain terus gitu loh di dalam sholat tahajudnya gitu. Ya isinya apa yang mama cerita? Iya, jadi yang maunya apa namanya seiman kan bisa berkumpul gitu, Gitu, kan tinggal bersama di- bersama nanti gitu. Doa seorang ibu tuh Iya, ya. Itu jadi itu salah satunya mungkin apa namanya juga Allah ngasih apa namanya hidayah bagi saya gitu, selain saya buka hati gitu kan doa tahajud orang tua. Selain doa seorang istri, doa seorang ibu, doa keluarga besar. Jadi pas saya lapor gitu kan Lapor. langsung mama langsung kayak ya terharu gitu kan. Terus saudara juga banyak yang terharu juga. Nggak potong kerbau, Bu? Oh, enggak ya. Mama di mana Di tinggalnya? Ciamis. Oh, Ciamis. Iya. Oke, ya. Gitu. Terus setelah itu kan kita ada arisan keluarga saya gitu. Ke Ciamis. Enggak di sini, kan Oh, di banyak sini. juga saudara di Jakarta. Oke. Terus? Tanggal 22 September ya. Jadi sebelum sebulan kan, kan kita tanggal 29. 29 ya. 22 September ada arisan keluarga. Pas cerita kalau kita sudah mualaf. Wah, seneng banget mereka tuh. Waduh. Gitu. Tapi kita sih sebenarnya waktu apa selama ini juga tetap arisan tetap datang, nggak pernah ada masalah. Ya, ada karena keluarga, jadi kan tidak ada mereka urusan tuh dengan yang nggak lain. pernah gitu membahas apa namanya Iya. agama gitu nggak pernah gitu kan. Ya saya juga sebenarnya sih nyaman dari dalam apa namanya waktu saya masih Kristen juga gitu. Jadi baik, cuman dengan sekarang jadi apa namanya mereka nyambutnya lebih alhamdulillah lah jadi. Iya. Cuma sama keluarga di Ciamis belum pernah ketemu. Belum datang. Oh, gitu. Sudah Tapi sejak rencana nanti minggu depan mereka mau ke Saya sini mau ya. ke Ciamis nih. nggak mau kesini. Nanti dari dari sana mau karena sini? ada acara apa nikahan saudara di sini. Oh, oke. Jadi mau pada datang. Kirain Bu Yuyu sama Pak Eri mau ke Ciamis, saya juga mau ke Ciamis nih. Oh, mau ke Ciamis. Saya mau ada hajatan besar nih di Ciamis nih, Pak. Kapan Ya, tuh? nanti tanggal 8, mungkin kira-kira minggu depan lah. Minggu depan saya ke Ciamisnya Ciamis. di mana? Di Ciamis Kota atau? Ada Pak, nanti ini rahasia. Rahasia nih. ya? Rahasia. Nanti di WA aja ya. Nanti kita atau di YouTube aja pokoknya ya. Oh, di WA dulu nanti. Oh iya, tenang Pak. Nanti saya kasih tahu Pak. Tuh kameramen udah ketawa-ketawa tuh. Karena kalau di kota agak jauh gitu dari kampung. Oh iya iya. Oh, Mama di kampungnya. Kampung. Berapa kilo dari kotanya? Perbatasan Tasik Ciamis. Oh, perbatasan Tasik. Oke Iya. lah ya nggak jauh lah. Di Jawa kan bilang jauh-jauh tapi kan dekat gak macet. Coba di Jakarta 20 kilo sejam lebih. Iya betul. Iya, alhamdulillah senang sekali ya bisa mendengar. Terus dari tetangga-tetangga Bu gimana? Ada cerita nggak Bu? Biasa tuh. Iya. Ibu-ibu semua pas begitu pertama ada salah satu yang tahu. Mungkin nonton YouTube-nya Pak Dondi. Oh gitu. Nah, Oke. dia kasih screenshot videonya tuh, kirim ke Pak Eri. Hah? Ini bener nggak katanya gitu. Konfirmasi. Masih. Kan mungkin bener apa enggak nih. Kan. Terus? Terus dia bilang iya bener gitu. Hmm. Akhirnya
pada tahu kan, terus Iya. Pak RT tahu. Saya juga Kalau sebelah. Pak RT itu pas Mas keluar ya, Iya. mereka lagi di situ tuh di Iya Oh, tadi di pos ya, satpam. Pak Ari Terus? ngobrol sama Pak Ari. lagi ngobrol sama Pak Ari. Terus Mas keluar gimana? Iya, aku denger. Mereka lagi kayaknya lagi ngomongin. Kayaknya lagi ngomongin saya. Terus saya langsung nembak aja. Ini pasti lagi ngomongin. Pasti udah nonton apa namanya video YouTube-nya Kodoni ya kan? Aku, oh enggak gitu Pak RT kan. Belum gitu saya belum. Cuman memang Pak Ari, ya saya udah nonton katanya gitu. Oh, bener kan berarti ngomongin saya aku bilang. Terus ya itu Pak RT tuh denger sambil wah Oh, joget-joget. senang deh. Alhamdulillah. Jadi dia yang cerita tadi apa namanya? Tadi Bapak sempat cerita apa tukang apa yang jual kue apa iya. Bapak? Itu gimana maksudnya? Ya kan untuk acara ini kan saya pesan. Emang enak sih risolnya. Nih, sekalian ini promosi. Boleh sebutin Pak nama tokonya apa Risol siapa tahu? Papi Bu. Papi Bu. Papi Bu. Papi Bu. Wah, boleh tuh pemirsa tuh cari di daerah mana tuh Pak? Di Nih. Bekasi. Namanya di Bekasi Timur. Daerahnya namanya kecamatan apa nih Pak? Bekasi Ini Timur ya Tambun berarti ya? Selatan. Tambun Selatan. Ya Tambun Selatan. Tambun Selatan. Oh, Di oke. apa Jati Jati Mulia. Jati Mulia. Dekat perumahan apa Milano tadi Pak? Milano, iya. Oh iya, keluarga pemain bola semua. Terus terus. Iya, apa namanya? Kalau kan karena saya sebelumnya kan udah langganan sama dia. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh, terus. Dia aku udah pernah cerita kalau saya tuh Kristen gitu kan. Terus. Cuman saya suka ngobrol kata ibu itu dia bilang sebenarnya bapak tuh dia pernah ngomong dalam hati katanya bapak itu orang baik katanya cuman sayangnya agama Kristen katanya dia bilang. Loh, orang Kristen memang banyak yang baik, banyak yang baik. Iya dia bilang tapi Pak Heri tuh orangnya baik tapi agamanya Kristen katanya dia bilang begitu kan tadi cerita ke saya. Dia bilang makanya waktu awalnya saya ke rumah dia mau ngambil apa namanya pesanan Kue. itu kan Assalamualaikum karena padahal udah ada ibunya di situ kan saya lihat. Baru tadi siang Pak? Iya tadi siang. Oh sebelumnya dia belum tahu berarti? Belum. Oh baru hari ini taunya? Iya. Iya. Oh, oke, Jadi terus jam 3 kan. Bilang Assalamualaikum. Kamu dia nggak dijawab tahu. Bapak nggak pakai peci ini? Enggak. Oh, harusnya Bapak pakai peci ini. Kan soalnya dia tahu yang pesen kue itu kan saya, ada gitu kan agamanya Kristen. Oh, Assalamualaikum kan dipikirkan gitu. Terus Dia nggak jawab gitu. diam aja. Oh, dia, Terus? ya udah terus pas dia kasih, bilang pas dia buka pakai Assalamualaikum, dia bilang gitu. Saya tahu bingungnya dia mau jawab gimana gitu. Terus saya bilang gitu ke dia, Bu saya sekarang udah pindah Islam, aku bilang. Jadi, oh makanya baru dia jawab Waalaikumsalam gitu. Oh, terus ibunya kaget. Iya, dia terus saya cerita. Apa, kenapa Pak kok bisa begitu? Dia kan jadi penasaran. Saya cerita, saya apa namanya sebenarnya juga itu pergumulan juga untuk saya gitu. Saya dari kecil Kristen saya bilang ya kan, dan saya lama aktif apa namanya di gereja gitu. Ya cuman saya ya alhamdulillah dapat hidayah gitu. Ya saya juga dari Alkitab ya saya juga belajar gitu baca. Memang istri saya yang apa namanya banyak itulah istilahnya Mendorong. ya memberi ini ya jadi kayak kasih video dan juga dia bertanya tapi saya nggak bisa jawab gitu. Oke. Jadi pertanyaan di Alkitab gitu dia nanya tapi saya nggak bisa jawab gitu. Nantilah kalau ketemu pendeta kita nanya aku bilang gitu ya kan. Iya kan. Berarti Pak Heri ditanya sama Bu Yuyu nggak bisa jawab, sekarang Pak Heri nggak mau kalah nih. Pak Heri yang nanya pendeta nggak bisa jawab ya. Ya jadi pertanyaan itu makanya Iya. ya, apa namanya ya kalau Doni tahu lah gitu Iya, apa namanya cerita apa ya yang apa namanya cerita Ishak Ishak Ismail. Ismail itu kan ini yang dikorbanin Ishak tapi pulangnya ke rumahnya Ismail kan ibu ini kan Hagar. kan aneh kan Iya. cerita itu kan jadi ya memang saya sih akuin dalam hati waktu itu ini memang cerita ini juga sebenarnya aneh ya kan. Iya. Terus itu aku bilang, aku tuh kan baca di perjanjian lama tuh kok nabi-nabi pada berdosa semua gitu. Sedangkan kan kalau di Islam kan nggak ada Mulia. termaksud Iya. kan. Nggak usah di Islam di Dijaga Yahudi dari- juga apa namanya semua nabi tuh nggak Oh, ini berdosa. Nuh Enggak. begini, ini begini. Kalau Nggak ada di yang cerita. perjanjian lama itu kan asalnya dari kitab Yahudi, Pak. Jadi di dalam Yahudi ya memang diceritakan ada nabi-nabi yang bisa berbuat seperti itu. Oh gitu ya. Iya, lah perjanjian lama kitab Tapi Yahudi. kawan Rabi bilang nggak begitu. Waktu apa namanya saya dengar Nabi, YouTube. nabi yang dirahmati Iya. katanya. Jadi Nabi-nabi Iya, basic nabi-nabi. memory lah bilangnya. Iya. Tapi kan memang mereka juga mengakui ada nabi yang kelakuannya memang begitu karena ada di dalam kitab mereka, Pak. oh gitu.
Nabi Daud berzina di dalam kitab mereka. Nabi Nuh, Nabi Lut, memang benar diceritakan jadi di dalam kitab mereka. Di kitab mereka gitu ya. Iya. Mereka hanya alasannya mereka juga sama-sama manusia, bisa berbuat dosa, tapi kan dari situ ada pelajaran bertobat gitu. Ya, mereka mau menyangkal gimana orang tertulis di kitab mereka? Tapi kan nggak diakui sama itu dia bilang yang waktu apa dibilang bergulat dengan Kalau yang bergulat dengan apa Tuhan, yang Nabi siapa Yakub, itu digambarkan begini Pak, bukan benar-benar Tuhan yang turun Ya. berantem sama Yakub, bukan. Itu sebenarnya malaikat, Ya. malaikat Tuhan bergumul. Makanya Yakub diganti namanya menjadi Israel karena dia dianggap menang melawan Tuhan. Tapi Tuhannya bukan benar-benar Tuhan yang Maha Esa itu turun. Iya. Ya elah, nggak usah berantem kali kalau Tuhan sama manusia Pak. Gini doang ya. Iya. Itu sebenarnya penafsirannya itu adalah malaikat, Pak. Malaikat Tuhan gitu. Ya, Jadi memang di Alkitab juga, Hosea juga diceritakan di Hoseanya, jadi Iya. Malaikat. terpisah gitu. Jadi Iya. jadi pemahaman kita dengan terjemahan LAI itu jadi Iya. seolah kalau kita membaca ini aja, Iya. jadi Bapak bergulat. kalau baca peristiwa-peristiwa yang disebut dengan teofani. Teofani itu adalah peristiwa turunnya malaikat Tuhan menemui manusia atau nabi. Itu disebut peristiwa teofani yang disebut dengan peristiwa kejadian ilahi. Yang datang malaikat, tapi di Bible diceritakan manusia yang menjawab itu kan menjawab selalu dengan sebutan Tuhan. Iya. Ya Tuhan, padahal malaikat gitu. Ya itu adalah peristiwa teofani, Pak. Manusianya yang berpikir seperti itu. Iya, iya. Terus tukang kuenya gimana setelah dengar cerita dari Ibu? Dari Bapak? Saya itu Kuenya jadi gratis nggak, Pak? enggak. Oh, enggak. Cuman udah dibonusin 2 katanya. Oh, dibonusin 2. Masya Allah. Udah saya ini bonus ya Pak 2 katanya. Berarti untuk kita satu-satu kan. Oh, berarti buat Bapak Ibu satu-satu berarti ya? Buat saya belum, Pak. Iya. Ibunya sampai terharu dengar cerita Saya Bapak. cerita itu dia nangis terus ya kan. Masa nangis, sampai Iya, nangis. aduh, Masya Allah. maaf kan saya tapi memang setiap saya cerita itu ke siapa aja gitu yang kayak ada teman nelpon dibilang saya merinding katanya gitu. Ke saudara juga ya pertama kali ke Tom ya. Lalu dengerinnya merinding saya nih Mas Heri katanya gitu. Masya Allah. Kan kita malam Jumat waktu syahadat itu, Iya, nah besoknya iya. kan Jumatan. Terus kita janjian sama saudara. Tapi kita belum cerita nih sama saudara. tuh. Janjian apa maksudnya? Janjian mau Jumatan. Malam Jumatan. Kan saya Tapi- belum bisa sholat katakan. Enggak, saudaranya kan belum tahu. Belum. Nah, terus Belum tahu. kok janjian Jumatan? Enggak bilang mau Jumatan. Oh, terus? Kan Jumatan di mana gitu. Terus kata dia di Islamic Center. Ya udah kita ke sana gitu. Oke, Jam terus 10 kita ketemuan di mall kan dekat di situ, depan-depanan sama Islamic Center. saudara apa? Saudara. Dari saya. Oh, oke, dari Ibu. Sepupu. Sepupu. Gitu. Terus Pas kita ke Kita mall dulu kan, panggilnya ada AA. kafe lah gitu. mall apa? Metropolitan Mall. Yang Yang seberangnya. Oh, seberangnya. Ya, ya. Yang ya. Terus, Seberangnya. pas kita liatin itu sertifikat. Oh, Ibu bawa. Saya kan takutnya nggak percaya karena saya kan istilah dibilang aktivis kan aktivis gereja Iya, kan iya, gitu. penatua Kan lagi. selama ini kan dia taunya nggak mungkin lah gitu. Orang saya tiap pagi kirim salam ya kan selamat pagi selalu kan. Aduh. Iya, Gitu kan. Terus begitu dikasih lihat sertifikat pingsan nggak Bu saudaranya? enggak cuman Dia bilang merinding diem saya. aja. Saya merinding mah. Iya, katanya gitu. Oh, merinding. Iya. Terus sampai gini-gini, Masya Allah. Mas Heri katanya gitu kan. Iya katanya gitu kan gitu ya. Terus Iya. Mas Heri terus? dia peluk. gitu. Pelukan. Masya Allah. Ya, Kan saya- Terus alhamdulillah, gitu. setelah itu baru Jumatan sama-sama. Jumatan sama-sama. Iya, Islamic Center. Iya. Saya kan berani Jumatan karena kalau dibilang kalau belum hafal Subhanallah, Subhanallah. Iya. Orang bilang Ikutin gampang lah itu. aja. Ya kan.